Dalam era yang penuh tantangan ini, banyak di antara kita yang mungkin pernah menghadapi situasi finansial yang sulit. Bahkan beberapa dari kita mungkin merasa terdesak oleh penurunan pendapatan dari usaha yang kita jalankan, terutama dalam kondisi pelanggan yang sepi. Namun, di tengah tantangan ini, perlu kita ingat bahwa kreativitas dan ketekunan adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit. Ide-ide ini mungkin menjadi solusi yang dapat membantu Anda mengatasi krisis dan memulihkan stabilitas keuangan Anda. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak melewatkan konten bermanfaat lainnya yang kami bagikan di channel kami. Yang pertama, jasa cleaning service panggilan. Sejauh ini, model bisnis ini adalah yang termudah, karena Anda bisa memulainya tanpa modal apapun selain antusiasme dan keinginan Anda sendiri untuk bekerja keras. Untuk memulainya, Anda tidak perlu berinvestasi pada produk atau alat pembersih apapun, karena Anda bisa meminta klien Anda untuk menyediakannya. Apa saja keuntungan bisnis ini? Yang pertama, uang cepat. Uang cepat adalah hal paling dibutuhkan saat kondisi keuangan sedang terdesak. Dan di lini bisnis ini, Anda akan mendapatkan uang langsung setelah pekerjaan Anda selesai. Yang kedua, hampir tidak perlu modal awal. Ini adalah keuntungan besar dari bisnis jasa kebersihan. Anda bisa meminta klien Anda untuk menyediakan sapu, cairan pembersih, kain lap, dan lain-lain, yang mana benda-benda tersebut ada di setiap rumah. Yang ketiga, menjalankannya dari rumah. Bisnis ini tidak memerlukan tempat khusus, hanya berbekal nomor WA, dan bisa Anda sebarkan di grup-grup Facebook di sekitar tempat Anda. Siapa target marketnya? Yang pertama, orang yang sibuk bekerja dan tidak mempunyai asisten rumah tangga. Mereka cenderung kehabisan waktu di jalan dan di kantor, sehingga tidak cukup waktu dan tenaga untuk bersih-bersih. Yang kedua, anak kos atau mahasiswa. Sering kita melihat kondisi kamar anak kos yang sempat viral di media sosial yang kondisinya berantakan banget. Nah, Anda bisa menawarkan jasa kebersihan mingguan atau bulanan kepada mereka. Yang ketiga, lansia. Tidak sedikit lansia yang tinggal tanpa anaknya dan tidak mempunyai cukup tenaga untuk bersih-bersih secara menyeluruh di rumah mereka. Yang keempat, toko. Saya beberapa kali melihat sebuah toko yang selalu ramai pembelinya, tapi susunan barang-barang di rak begitu berantakan. Hal ini bisa disebabkan karena sang pemilik tidak sempat bersih-bersih dan menata isi raknya. Atau tidak ada anggota keluarga yang bisa membantunya untuk beres-beres. Toko berbasis keluarga atau toko pribadi seperti ini bisa menjadi target market Anda. Yang kelima, content creator. Coba Anda hubungi konten kreator di sekitar tempat Anda tinggal. Seringkali mereka sangat sibuk dan tidak sempat bersih-bersih rumah. Ini kesempatan yang bagus bagi Anda untuk menawarkan jasa Anda kepada mereka. Yang kedua, bisnis yang kedua adalah bisnis pertamanan. Model bisnis pertamanan mirip dengan model bisnis pembersihan. Tetapi ada satu pembeda besar. Dalam bisnis pertamanan, Anda bisa memulainya dengan yang paling sederhana seperti membersihkan taman, rumput, atau jika Anda mempunyai pengetahuan lebih, Anda bisa menawarkan jasa menghias taman. Sama seperti jasa pembersihan, Anda bisa memulainya menggunakan alat klien Anda. Keuntungan dari bisnis ini mudah dimulai dengan modal yang kecil atau tanpa modal. Ini adalah bisnis uang cepat. Dan bisnis ini tidak memerlukan tempat dan bisa dijalankan dari rumah. Putuskan jasa apa saja yang Anda tawarkan pada awalnya.
dengan memperhitungkan keahlian dan pengalaman Anda. Misalnya, Anda bisa memulai dengan jasa potong rumput, jasa penyapuan daun, pembersihan selokan, dan sebagainya. Sebagai permulaan, jangan menangani atau menerima pekerjaan di luar pengalaman Anda. Yang ketiga, jasa penitipan anak. Dengan semakin banyaknya wanita yang mempunyai anak dan kembali bekerja, permintaan untuk tempat penitipan anak yang berkualitas akan terus meningkat. Tentu saja tidak semua orang akan cocok dengan bisnis ini. Tapi bagi mereka yang memiliki cinta yang tulus dan suka kepada anak-anak, bisnis ini cocok dijadikan pilihan. Seberapa mudah untuk memulai? Tidak terlalu mudah. Saya mengatakan itu bukan untuk mengecilkan hati Anda, tetapi dari semua model bisnis yang saya rekomendasikan, jasa penitipan anak adalah bisnis yang paling besar tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sangat tepat bahwa Anda harus memiliki kualifikasi tertentu. Anda harus menempatkan keperluan anak-anak sebagai prioritas utama, sehingga anak-anak yang Anda jaga berada di lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Ide bisnis yang keempat, yaitu menjual bekal sekolah. Anda bisa memulainya dengan hanya meletakkan meja di depan rumah dengan 2-3 menu bekal praktis di atasnya. Saya sering berpikir, kenapa sulit sekali mendapatkan makanan di pagi hari antara jam 6 sampai jam 7 yang menu makanannya cocok untuk bekal sekolah anak saya. Karena di sekitar rumah saya hanya tersedia makanan untuk dewasa seperti pecel, urap-urap, nasi jagung. Kenapa orang tidak menjual menu untuk anak-anak seperti sushi sederhana berisikan sosis, telur, dan wortel, atau pintu sederhana dilengkapi dengan buah iris, atau capcay dibungkus plastik kecil-kecil saja? Karena seperti peraturan di sekolah anak saya, seminggu sekali diwajibkan bekal menu 4 sehat 5 sempurna. Dan saya sering tidak sempat menyiapkannya karena kesibukan saya. Harusnya, ini bisa menjadi ide bisnis yang bisa dijalankan dengan mudah. Bagaimana untuk memulainya? Yang pertama, lakukan riset. Carilah menu bekal yang disukai anak-anak, yang tentunya menyehatkan dan higienis. Higienis adalah kunci utama bisnis ini. Karena jika kita membuka bisnis menjual paket bekal, kita bertanggung jawab atas apa yang dimakan anak-anak. Jangan sampai karena tidak higienis, anak-anak menjadi sakit perut karena makan bekal yang kita buat. Kemudian yang kedua, sebarkan usaha baru Anda sebagai penjual bekal sekolah di grup-grup sekolah dan di Facebook sekitar tempat tinggal Anda. Ide bisnis yang kelima, menjadi YouTuber. Khusus ide bisnis yang terakhir ini tidak bisa langsung mendapatkan uang seperti bisnis-bisnis sebelumnya. Menjadi YouTuber bisa Anda lakukan sambil menunggu panggilan kerja atau sambil melakukan pekerjaan yang lain. Misalnya, Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis jasa pembersihan rumah, sekaligus Anda merekam kegiatan Anda dan menguploadnya ke YouTube. Atau Anda menjual bekal sekolah dan merekam kegiatan memasak Anda dan membagikannya di YouTube. Selain bisa jadi alat promosi, menjadi YouTuber itu juga bisa mendapatkan gaji ketika Anda sudah memenuhi syarat. Keuntungan lainnya, saat ini YouTube memberikan banyak kemudahan dengan update kebijakan YouTube yang baru. Bagaimana untuk memulainya? Sebelum upload video Anda, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Tapi, dikarenakan pembahasan tentang YouTube ini akan memakan banyak waktu, maka kita akan bahas di video selanjutnya. Dan jika Anda ingin aku membahas tentang YouTube, silakan tinggalkan komentar.
Jika banyak yang komen, aku akan kasih tips memulai YouTube di tahun 2023 ini. Karena baru-baru ini banyak peraturan-peraturan terbaru dari YouTube. Jadi, beberapa peraturan lama bisa jadi tidak relevan untuk diterapkan saat ini. Baik teman-teman, saya rasa video ini cukup di sini. Semoga ide bisnis yang saya berikan bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda. Mohon bagikan video ini, siapa tahu banyak yang membutuhkan ide bisnis ini di tengah kondisi yang serba menekan. Dan semoga tercatat sebagai amalan sedekah karena kalian telah membagikan info bermanfaat bagi sesama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.